SEMSJ, selaku Wakil Ketua 3. Yang kami hormati Bapak Dr. Erik Wijaya, SEME, selaku Kepala Program Studi Manajemen. Yang kami hormati Ibu Meta Andriani, SEMM, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen dan moderator pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Wiwi Idawati, SEMSI AKCA, selaku Kepala Program Studi Akuntansi. SEMSH, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi. Yang kami hormati Bapak Dr. Bambang Budijana, MSc, selaku Kepala Program Studi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah. Yang kami hormati Ibu Puspita, SEMSI, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah. Yang kami hormati Muhammad Ramadan Arga Kusuma, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yang kami hormati Kania Oktavia Wibowo, selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yang kami hormati Ibu Insinyur Elizabeth Ratu-Rante Alo, MM, dan Bapak Bari Arijono, SSI, MM, selaku pembicara. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Indonesia Banking School, dan yang kami banggakan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah hadir pada pagi ini. Bapak, Ibu, serta segenap mahasiswa-mahasiswi, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan ridhonya, kita dapat hadir dalam acara webinar Business and Marketing 6, pengembangan bisnis dari sudut pandang teknologi, manusia, dan pemasaran, dengan tema pada hari ini yaitu implementasi teknopreneur dalam membangkitkan UMKM di Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin webinar Business and Marketing 6 pada pagi ini. Perkenalkan, saya Nurlita Dewi, mahasiswi Program Studi Manajemen Indonesia Banking School Angkatan 2020 selaku MC pada pagi ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya 1 stanza. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sesi foto bersama. Kelima, sambutan dari Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1. Keenam, sambutan dari Saudara Muhammad Ramadan Arga Kusuma selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia Banking School. Ketujuh, pembacaan CV moderator. Kedelapan, pembacaan CV pembicara pertama. Kesembilan, pemaparan materi oleh pembicara pertama yaitu Ibu Insinyur Elizabeth Ratu-Rante Alo, MM. Ke-10, pembacaan CV pembicara kedua. Ke-11, pemaparan materi oleh pembicara kedua yaitu Bapak Bari Arijono, SSI, MM. Ke-12, sesi tanya-jawab. Ke-13, penyerahan plakat dan sertifikat untuk pembicara dan moderator. Ke-14, pengumuman pemenang kompetisi Business and Marketing 6. Ke-15, penutup. Adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Sebelum melangkah ke acara inti kita pada hari ini, dimohon kepada Bapak, Ibu, dan panitia yang berada di ruang panelis untuk dapat mengaktifkan kamera karena akan ada sesi foto bersama. Saya akan memandu untuk mengambil dokumentasi pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1 untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Sparta, waktu dan tempat kami silakan. Dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam acara yang akan kita laksanakan ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari pimpinan Indonesia Baking School mengucapkan salam hormat kepada pembicara pada webinar hari ini, yaitu Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Rante Alio MM, Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, pembicara kedua, yaitu Bapak Badi Harijono, SSI, MM, itu founder and CEO Digital Enterprise Indonesia, dan juga sebagai dosen Indonesia Baking School. Kemudian kepada Ibu Dr. Nuri Wulandari, kepada Bapak Gatot. Kemudian sebelumnya kami sampaikan salam hormat juga kepada Ibu Titu sebagai Ketua Indonesia Baking School. Kemudian Bapak Dr. Erik Wijaya, SMA sebagai Kaprodi Manajemen dan pembina acara webinar ini, dan juga kepada Ibu Meta Ardiani, Sekretaris Prodi Manajemen, dan juga kepada Saudara Muhammad Ramadan Arga Kusuma sebagai Ketua Hima Manajemen, dan Saudara Nur Intania Putri sebagai Ketua Acara. Dan juga tak lupa kami sampaikan salam hormat kepada para dosen Indonesia Baking School dan para mahasiswa Indonesia Baking School yang saya cintai. Para hadirin yang saya hormati, acara bisnis dan marketing yang sedang berlangsung dari tanggal 23 Jumat kemarin sampai dengan tanggal 24 April hari ini memiliki tema besarnya pengembangan bisnis dan dari sudut pandang teknologi, manusia dan pemasaran. Dengan tagline Improve Business Development from Various Point of Views. Terdapat dua jenis kegiatan, yaitu pertama, kegiatan kompetensi menulis karya esei tingkat nasional dan karya poster tingkat internasional, serta kegiatan webinar nasional. Webinar hari ini, hari kedua, mengambil tema implementasi teknopreneur dalam membangkitkan UMKM di Indonesia. Untuk itu kami pimpinan Indonesia Baking School mengucapkan terima kasih kepada Hima Manajemen yang telah melaksanakan kegiatan ini. Para hadirin peserta webinar yang saya hormati, Technopreneurship merupakan penggabungan dua buah kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship. Sebuah proses pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi, yang diharapkan dapat menciptakan strategi dan inovasi yang tepat dan menjadi salah satu faktor dalam mengembangkan ekonomi nasional. Bahwa teknopreneurship merupakan suatu proses komersialisasi produk-produk teknologi yang kurang berharga menjadi berbagai produk yang bernilai tinggi, sehingga menarik minat konsumen untuk membeli atau memilikinya.
dan dianggap sebagai salah satu konsep yang merupakan sebuah turunan dari entrepreneurship yang sama-sama memiliki prinsip mencari keuntungan sebanyak mungkin, namun lebih berfokus pada suatu bisnis yang mengaplikasikan suatu teknologi tertentu. Entrepreneurship tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan industri besar dan canggih, tetapi juga dapat diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah melalui bisnis UMKM. Dampak teknopreneurship dalam sektor ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor-sektor ekonomi yang lain dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pengagas ide dan penciptaan produk dalam bidang teknologi sering disebut dengan nama teknopreneur karena mereka mampu menggabungkan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki melalui kreasi ide produk yang diciptakan dengan kemampuan berwirausaha melalui penjualan produk yang dihasilkan di pasar. Entrepreneurship dapat dibentuk melalui 3 komponen utama pembentuk, diantaranya itu pembentuk intrapersonal, interpersonal, dan ekstrapersonal. Yang dimana intrapersonal dan interpersonal merupakan komponen dari faktor soft skill, sedangkan ekstrapersonal adalah yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mampu memberdayakan kedua komponen soft skill tersebut agar dapat merupakan implementasi secara lebih luas menyeluruh dampaknya. Untuk itulah kita para mahasiswa khususnya perlu mendapatkan wawasan mengenai bagaimana implementasi entrepreneurship pada UMKM yang saat ini sedang berdampak, yang selama ini sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Diharapkan dengan technopreneurship ini, UMKM bisa bangkit di tengah-tengah krisis pandemi 19. Sehubungan dengan hal tersebut, sebentar lagi kita akan menyaksikan pemaparan dari kedua pembicara untuk memberikan sharing ilmu bagaimana implementasi technopreneur dalam membangkitkan UMKM di Indonesia. Para hadirin yang kami hormati, semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa sebagai pengetahuan dan diharapkan untuk bersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. Menjadi entrepreneur yang concern terhadap banyak terima kasih kepada kedua pembicara, yaitu Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Rante Alio MM dan Bapak Bariarjono SSI MM yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk berbagi ilmu dengan Sivitas Akademika Indonesia Business School pada pagi hari yang cerah ini. Semoga amal baik Bapak Ibu diterima oleh Allah SWT. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan selalu dilindungi Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1 atas sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Muhammad Ramadan Aga Kusuma selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia PK School untuk memberikan sambutan. Kepada Saudara Ramadan, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kusumaningtuti Sandriarmi Sutiono selaku Ketua Indonesia Baking School beserta jajaran Bapak Ibu Wakil Ketua yang kebetulan hari ini diwakilkan oleh Bapak Sparta selaku Wakil Ketua 1. Yang saya hormati Bapak Erik Wijaya selaku Kepala Program Studi Manajemen dan Pembina dari kegiatan bisnis dan marketing seksi ini. Yang saya hormati Ibu Meta Andriani selaku Sekretaris Program Studi Manajemen dan sebagai moderator juga pada webinar hari ini. Saya hormati jajaran Bapak Ibu Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi dari Program Studi Akuntansi dan Manajemen Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Baking School. Yang saya hormati Ibu Elizabeth Rantealo dan Bapak Bari Arijono selaku pembicara pada hari ini.
Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Kompetisi Esai dan Poster Business and Marketing 6 yang saya lihat telah hadir juga pada hari ini. Yang saya banggakan jajaran panitia Business and Marketing 6 dari pengurus Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia Banking School dan volunteer mahasiswa-mahasiswi Indonesia Banking School. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu serta teman-teman peserta webinar Business and Marketing 6 hari ini dan juga peserta kompetisi Business and Marketing 6 yang hadir serta tidak sabar tentunya menantikan siapa yang memenangkan kompetisi Business and Marketing 6 tahun ini. Pada akhir acara, kami akan mengumumkan pemenang kompetisi esai dan poster Business and Marketing 6 tahun ini akan disampaikan nanti oleh Saudari Tania dan Saudari Tiara selaku Ketua dan Wakil Ketua Business and Marketing 6. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat ridhonya kita dapat berkumpul di ruangan Zoom webinar ini secara virtual dalam rangka mengikuti kegiatan Business and Marketing 6. Alhamdulillah juga kemarin telah terlaksana webinar Business and Marketing 6 hari pertama. Jika kita melihat latar belakang webinar pada hari ini, itu membahas mengenai kewirausahaan, khususnya nanti akan membahas mengenai UMKM dan Technopreneur. Setelah yang berdasarkan disampaikan oleh Pak Sparta juga, internet membawa dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam berbisnis. Bisa dalam berupa pemasaran, pelayanan, sistem keuangan, dan paradigma lainnya dalam pengelolaan bisnis tersebut. Hal ini sekarang trennya itu disebut dengan istilah technopreneur, yang pada prinsipnya peran teknologi dan kemajuan yang pesat itu kini sebagai alat untuk mempermudah proses berbisnis, khususnya bagi kemajuan sektor UMKM. Namun, pelaku bisnis maupun kita yang mungkin akan memulai bisnis harus mengetahui bagaimana detail mengenai hal tersebut serta implementasinya. Nah, maka daripada itu, pada hari ini Ibu Elizabeth dan Bapak Bari akan memberikan insight atau pemahaman mengenai hal tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta silakan memanfaatkan kesempatan pada hari ini dengan mengulik apa yang ingin diketahui dan berpartisipasi bertanya pada sesi tanya jawab nanti. Yaitu saya akan menyampaikan pertanyaan pada kolom Q&A agar nanti webinar pada hari ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ramadan Arga Kusuma selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen atas sambutannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin yang kami hormati, selanjutnya saya akan membacakan CV moderator. Akan saya bacakan CV Ibu Meta Andriani, SEMM, selaku moderator pada hari ini. Beliau menempuh pendidikan S1 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Lalu beliau menempuh pendidikan S2 Magister Manajemen di Universitas Indonesia. Beliau sebagai tim peneliti Indonesia Fashion Week dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Beliau sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Beliau sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi oleh Ibu Insinyur Elizabeth Raturante Alo MM, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Bari Arijono, SSI MM. Acara saya serahkan kepada Ibu Meta Andriani, SEMM selaku moderator pada hari ini. Kepada Ibu Meta, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Nurlita. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Bu. Para jajaran pimpinan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Sparta sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Kemudian pembicara hari ini Ibu Insinyur Elizabeth Raturante Alo MM, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DKI Jakarta, dan Bapak
Bari Arijono SSIMM sebagai founder dan CEO Digital Enterprise Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Erik Wijaya, Kepala Program Studi Manajemen Indonesia Banking School, Bapak dan Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara dan seluruh partisipan yang hadir pada webinar hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di webinar Business and Marketing ke-6, sebuah acara tahunan kebanggaan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Indonesia Banking School. Dan terima kasih kepada pembawa acara untuk kenalan singkatnya. Perkenalkan, saya Meta Andriani yang akan membantu dan memandu webinar ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Baik. Topik hari ini akan mengangkat mengenai implementasi teknopreneur dalam membangkitkan UMKM di Indonesia. Namun sebelum menggali lebih dalam, kita melihat dulu pengertian teknopreneur, yaitu merupakan sebuah sebutan untuk seseorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir untuk dioptimalkan sebagai basis dalam mengembangkan perkembangan bisnis. Sedangkan bisnis merujuk pada suatu kegiatan yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Lalu bagaimana implementasi teknopreneur dalam membangkitkan UMKM di Indonesia? Terutama apa yang sudah dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Maka kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih ya dengan Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Rante Alo MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DKI Jakarta. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, semoga sehat dan bahagia selalu ya Ibu ya. Jadi para hadirin untuk lebih mengenal beliau, ya, saya akan bacakan dulu profil singkatnya. Silahkan. Ya, ini dia Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Rante Alo MM MSI sebagai Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah ya di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta. Beliau mengenyam pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin Makassar di Teknik Elektro ya Ibu ya, program studi Teknik Elektro, kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya 2 kali, yaitu yang pertama di Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA dan S2 Kajian Perkotaan Universitas Indonesia. Oke. Elizabeth atau Ibu Ratu? Ratu juga nggak apa-apa, sering Bang. Ibu Ratu ya, oke. Baik Ibu Ratu, senang sekali nih menerima kehadiran Ibu dalam acara Business and Marketing Webinar di Indonesia Banking School. Ibu, kita ingin tahu ini Bu, sebetulnya seperti apa sih nanti yang akan Ibu sebagai topik pemaparan Ibu ya, seperti apa upaya yang dilakukan pemerintah, khususnya pemerintah di Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan daya saing UMKM di era digitalisasi. Ya, oke, Ibu kita punya alokasi waktu selama 30 menit ya untuk Ibu nanti bisa memaparkan mengenai hal tersebut dan waktu yang spesial ini kami silahkan kepada Ibu untuk bisa memaparkannya. Terima kasih. Oke, untuk tayangan, apakah dari panitia sudah bisa menayangkan? Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Ya. Mohon di share screen ya. Saya langsung saja ya moderator ya Mbak Meta. Ya, siap Ibu, ada 30 menit, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati jajaran pimpinan dari Indonesia Banking School dan para narasumber dan adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya kami diberikan untuk bisa sharing ya dari pemerintah DKI Jakarta tentang bagaimana UMKM DKI ke depan di masa pandemi ini. Dan topik yang kami terima dari teman-teman dari Indonesia Banking School adalah implementasi teknopreneur dalam membangkitkan UMKM di Indonesia. Next. Ya,
Hari ini pembahasan kami bagi dalam 5 bagian. Pertama, 3 aspek terkait teknopreneur. Kedua, upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM di era digital. Ketiga, sekilas tentang Jakpreneur di era globalisasi. Keempat, agenda kegiatan Jakpreneur. Dan kelima adalah Jakarta Creative Hub sebagai tempat kreativitas wirausaha buat anak-anak muda di DKI Jakarta. Next. Ya, tadi Pak Dr. Sparta sudah menyampaikan dan Ibu moderator ya tentang teknopreneur itu. Saya sedikit akan mengulas 3 aspek terkait dengan teknopreneur. Teknopreneur itu adalah seorang yang mengelola usaha menggunakan basis teknologi. Nah, ada 3 aspek yaitu teknologi, pemasaran, dan manusia. Teknologi saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam bisnis untuk mempromosikan produk atau jasa, kedua untuk membangun dan menjaga relasi bisnis, ketiga mengontrol jalannya bisnis, keempat untuk menjaga keamanan data. Nah, di pemasaran itu apa yang harus kita perhatikan? Pertama adalah konsistensi, perencanaan, strategi, target market, branding, promosi dan iklan, dan customer relationship management. Nah, untuk di sisi manusia, di era digital saat ini, etika berbisnis perlu diperhatikan di hal untuk menjual produk dengan jujur, memperhatikan kepuasan konsumen atau kualitas barang, ketiga membuat akun sosial media yang valid, dan keempat menguasai strategi penjualan. Nah, dalam 3 aspek bisnis ini tentu kami dari pemerintah tidak mengambil semua peran ini. Kita berkolaborasi, ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh teman-teman dari akademisi dan tentu ada yang kami kerjakan dari sisi pemerintah. Dan kita akan berkolaborasi untuk hal ini bagaimana menciptakan UMKM ke depan untuk membangkitkan perekonomian nasional. Next. Ya, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI sekarang ini untuk dalam meningkatkan daya saing UMKM di era digitalisasi, apalagi di saat pandemi yang kita tahu bahwa UMKM sangat terpuruk. Kalau di tahun 98 UMKM adalah pahlawan ekonomi, sekarang ini ibaratnya di ronde pertama UMKM sudah langsung KO berhubung karena banyak hal yang dialami atau tantangan dan hambatan di era pandemi. Nah, kami dalam meningkatkan daya saing UMKM. Nah, pertama kami mempunyai Jakpreneur. Jakpreneur itu adalah UMKM yang bergabung dalam platformnya DKI Jakarta atau Jakarta Entrepreneur. Nah, ini ada sistem informasi yang kami punya itu ada mulai dari P1 sampai P7 atau 7 langkah pasti sukses yang nantinya di belakang akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua pengembangan e-order. E-order ini adalah marketplace milik Pemprov DKI Jakarta. Ya, kalau di luaran marketplace umum itu ada Shopee, Blibli, Tokopedia dan sejenisnya. Kalau kami dari pemerintah punya yang namanya e-order. Kemudian ada program closed loop. Closed loop ini adalah untuk mengakses bahan baku murah. Kami kerjasama dengan PD Pasar Jaya dan Food Station untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan UMKM binaan kami di DKI Jakarta. Nah, kemudian ada KSBB UMKM. KSBB ini adalah kolaborasi sosial berskala besar dengan perusahaan marketplace digital baik lokal maupun internasional. Nah, KSBB ini banyak. Nah, kebetulan KSBB ini yang kita bahas sekarang adalah KSBB UMKM. Karena kami sangat yakin bahwa untuk membangun Kota Jakarta, Pemprov DKI tidak sanggup sendirian, anggaran juga terbatas. Oleh karena itu, kami membuat program KSBB ini untuk mengajak multi stakeholder untuk bersama-sama membangun Kota Jakarta nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada perizinan melalui OSS dan JAK-EVO. Nah, perizinan ini sangat penting ya buat UMKM. Nah, nantinya di belakang juga saya akan jelaskan seperti apa relaksasi perizinan yang kami sudah lakukan. Kemudian pasar online. Nah, pasar online ini
kami sudah melakukan di hampir semua wilayah di DKI Jakarta. Kalau di Jakarta Pusat itu namanya Pos JP, Jakarta Utara itu Borju, Jakarta Barat ada Jakarta Barat Fest, di selatan ada Belanja Jaksel, dan Jakarta Timur Jamur Betawi. Kemudian kami juga melakukan pelatihan dan pendampingan online bagi para UMKM binaan Pemprov. Next. Ya, ini pemberdayaan UMKM ya melalui pelatihan online. Karena sekarang masa pandemi, jadi kami membuat kelas online yang dulunya adalah offline. Nah, kami melakukan pelatihan-pelatihan baik itu soft skill maupun hard skill untuk membina atau sekedar sharing juga dengan para binaan, mendengarkan keluh kesah mereka, dan juga kami itu secara daring memanfaatkan fasilitas video conference untuk pelatihan-pelatihan yang sungguh sangat banyak dan perlu untuk para UMKM. Dan semuanya ini gratis. Next. Nah, tadi di depan ada program close loop ya yang saya sampaikan bahwa itu untuk bahan baku murah, itu bisa diakses apabila sudah menjadi anggota Jakpreneur gitu. Nah, ini Jakpreneur bisa mendapatkan bahan baku murah di 49 mini DC, ada 4 Jak Grosir, ada 32 Jakmart milik PD Pasar Jaya yang siap untuk melayani para Jakpreneur yang ingin mendapatkan bahan baku yang murah. Next. Kemudian e-order. E-order ini adalah pasar online-nya UMKM di Provinsi DKI Jakarta untuk mempromosikan produk barang dan jasanya. Nah, semua SKPD dan UKPD diharapkan memesan semua barang dan jasa langsung ke UMKM, dan ini e-order adalah platformnya, dan selain itu juga untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, sekarang ini sudah terdapat 696 anggota Jakpreneur yang masuk ke dalam sistem e-order, dan itu 2-3 hari ya bisa langsung dibayar ya kalau mereka dibeli produk-produk mereka. Dan khusus sekarang ini kalau rapat-rapat di Pemprov, makan minum itu semuanya harus membeli produk binaan, tidak boleh membeli produk di luar, karena ini dibiayai oleh APBD. Ini adalah benar-benar sebuah keberpihakan kepada UMKM di DKI Jakarta. Next. Nah, ini ada mungkin terlalu cepat kali ya. Mundur 1 slide. Ini ada pemberdayaan UKM ya untuk pasar online. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa tiap-tiap wilayah itu punya pasar online untuk memfasilitasi binaannya gitu. Di wilayah pusat, utara, barat, selatan, timur, semua sudah ada platform online untuk binaan Jakpreneur. Next. Tadi ada halaman yang terlewat ya untuk di halaman 7. Halaman 7 sebelumnya. Oh, ternyata mungkin ada yang ketukar ya, nggak apa-apa. Saya jelaskan apa yang tampil di slide saja. Next. Next. Nah, ini kolaborasi dengan aplikator ya, marketplace digital. Ini sudah 3-4 tahun yang lalu kami bekerja sama dengan Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Grab, Blibli. Selain untuk membantu UMKM untuk pemasaran online, mereka juga rutin memberikan pelatihan-pelatihan kepada para binaan kami, bagaimana masuk ke dalam lapak, bagaimana untuk manajemen bisnis, dan menumbuhkan usaha di era digital. Kemudian diajarin juga bagaimana mengambil foto produk. Nah, ini semua diberikan oleh para kolaborator kami. Dan juga bagaimana menyusun sebuah laporan keuangan sehingga suatu saat apabila mereka ingin meminjam modal ke bank, gampang diamati transaksi atau lalu lintas keuangannya UMKM. Next.
Nah, ini ada kompetisi pendampingan online kolaborasi dengan WUHAP ini beberapa bulan yang lalu kami menyelenggarakan kompetisi kolab ya di tahun 2020 dengan tema Bersama Kita Bangkit, diikuti oleh 100 entrepreneur dan 100 jakpreneur yang didampingi oleh para mentor, dan materi kompetisinya adalah bagaimana entrepreneur dalam memberikan solusi terhadap jakpreneur yang sedang bermasalah dalam hal pemasaran. Next. Nah, tadi ada satu slide yang terhilang ya, saya mungkin skip ya di panitia, yaitu di halaman 6, di halaman 7 relaksasi UMK melalui OSS dan JAK-EVO. Jadi kalau kita melihat bahwa UMKM ini ada 3 permasalahan besar yang dihadapi, yaitu perizinan, pemasaran, dan permodalan. Nah, perizinan ini kita tahu bahwa dulu-dulunya izin usaha sulit gitu. Tetapi di masa pandemi ini kami melakukan relaksasi UMK sesuai dengan Insekda nomor 56 tahun 2020. Kalau dulu itu UMK antri ya di PTSP. Nah, sekarang ini kami membuat relaksasi apabila mereka menjadi anggota jakpreneur, itu mereka itu tinggal menghubungi tim kami di PTSP ya untuk mengurus izin dan akan dijemput oleh Ajib. Ada antar jemput izin. Jadi di rumah disiapkan saja persyaratannya, menghubungi Ajib lewat aplikasi dan akan dijemput persyaratannya, kemudian dibawa Ajib ke kantor PTSP, setelah dicetak izinnya diantarkan kembali. Jadi ini sudah sangat dimudahkan untuk izin. Nah, kemudian untuk pemasaran ya saya sampaikan di depan tadi, kami sudah melakukan pemasaran offline dan online. Offline itu kami bekerja sama dengan hampir semua mall yang ada di Jakarta, kemudian rutin juga melakukan pameran dan basar. Dan semenjak pandemi, kami bekerja sama dengan kolaborasi untuk melakukan pemasaran online lewat marketplace gitu. Next. Nah, ini ada program pengembangan kewirausahaan jakpreneur ya. Jadi jakpreneur itu apa? Jakpreneur adalah UMKM yang tergabung menjadi binaan Pemprov DKI Jakarta. Kalau dulu adik-adik pernah mendengar namanya program OKOC ya. Ini adalah jelmaan OKOC, atau OKOC itu di rebranding menjadi Jakarta Entrepreneur atau disebut Jakpreneur. Nah, sekarang ini sudah anggotanya sudah 217.000, hampir 220.000 sekarang ini. Ini adalah salah satu janji Pak Gubernur menciptakan 200.000 wirausaha di Jakarta dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, tetapi alhamdulillah berkat kerjasama dengan semua stakeholder, tahun ketiga kami sudah mencapai, bahkan sudah lewat ya, dari target 5 tahun yang harus dicapai. Nah, kalau mau bergabung bisa menghubungi websitenya. Next. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya, bagaimana OKOC itu bertransformasi menjadi pengembangan kewirausahaan terpadu, di rebranding, kemudian menjadi jakpreneur. Nah, kalau dulu di OKOC itu harus mengikuti pelatihan gitu, atau mengikuti tahapan P1 sampai P7 secara sekuens atau berurutan. Nah, dengan jakpreneur boleh siapapun boleh bergabung dan tinggal memilih mau bergabung di P yang keberapa. Karena kami punya program namanya 7 langkah pasti sukses. Next. Nah, ini tahapan program yang saya sampaikan di depan tadi. P1 pendaftaran, P2 pelatihan, P3 pendampingan usaha, P4 perizinan, P5 pemasaran, P6 pelaporan keuangan, dan P7 fasilitas permodalan. Jadi semuanya ini free buat warga Jakarta atau non KTP DKI yang ingin bergabung dengan jakpreneur. Nah, kalau untuk warga non yang diharuskan untuk diikuti. Next. Nah, kami punya Jakarta Creative Hub. Nah, apa ini Jakarta Creative Hub? Adalah sebuah tempat di mana anak-anak muda Jakarta
bisa mengembangkan kreativitasnya di tempat ini. Nah, di sini kami punya fasilitas, ada classroom, ada co-office, ada exhibition area, ada public area, kemudian ada maker space, di situ ada digital lab, ada woodworking, ada fashion lab. Nah, sekarang ini agenda kegiatan yang sedang kami kembangkan di JCH itu ada workshop, konsultasi bisnis, ada seminar, ada talk show, ada pameran, kemudian ada kurasi produk jakpreneur, kemudian kami membantu para jakpreneur yang belum bisa menghasilkan foto produk yang bagus untuk bisa masuk ke dalam marketplace, dan kami juga punya podcast dengan jakpreneur untuk naik kelas, dan ada sentra ekraf juga untuk UMKM dan pariwisata. Demikian Ibu Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, menarik sekali pemaparannya Ibu Ratu. Jadi banyak sekali ternyata ya program dari Pemprov DKI Jakarta ini, khususnya di UKM, untuk meningkatkan daya saing ya dengan dukungan teknologi. Ya, tadi saya mencatat bahwa ada closed loop ya. Jadi closed loop ini bagus sekali Ibu, bahwa penting pelaku UMKM itu untuk mendapatkan bahan baku yang murah gitu ya, dan Pemprov DKI memiliki programnya namanya closed loop. Kemudian e-order itu adalah sebagai pasar online-nya UMKM Pemprov DKI, kemudian ada bazar online, sampai yang luar biasa ini ada berkolaborasi dengan aplikator yaitu marketplace digital besar di Indonesia seperti Shopee tadi ya, Tokopedia, dan hal ini juga sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai perizinan dan pemasaran gitu ya. Oke, dan ini semua tentunya ya dukungan untuk program yang disediakan oleh pemerintah ini tidak terlepas dari peran pelaku usaha gitu ya, atau entrepreneurship itu tadi gitu ya, entrepreneur sebagai pelaku usahanya. Oke, bagi hadirin ya dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah tidak sabar untuk bertanya dan ingin bertanya, ini bisa ditahan dulu ya. Jadi silahkan drop pertanyaan rekan-rekan mahasiswa atau para hadirin yang ada di sini di kolom chat dengan menyebutkan asal institusi atau perguruan tinggi dan sebutkan pertanyaannya nanti akan diajukan kepada siapa. Oke. Kalau sekarang masih ada yang bingung nih ya, kemudian belum punya keberanian gitu ya, atau clueless ya, tentu kita mau tahu ya, ada nggak sih tips atau kiat menjadi seorang entrepreneur, terutama entrepreneur yang bergerak di bidang teknologi atau disebut sebagai technopreneur ya. Nah, ini sudah ada pembicara yang sudah on cam ya, pembicara kedua kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, yaitu saya Arijono, SSIMM. Ya, nah, silakan, beliau ini adalah seorang praktisi dari Digital Enterprise Indonesia, yaitu sebagai founder dan CEO-nya. Nanti mungkin bisa diceritakan dulu sedikit mengenai Digital Enterprise Indonesia itu. Dan selamat pagi, semoga Mas Bari dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Mas ya. Jadi alhamdulillah. Ya, itu yang paling penting sekarang kita rasakan sehat dan bahagia. Ya, nah ini ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan membacakan dulu profil singkat Mas Bari Arijono. Nah, Mas Bari Arijono SSIMM ya, mengawali karirnya atau nanti mohon dikoreksi di Digital Banking Institute, sampai sekarang masih menjabat sebagai Executive Chairman gitu, dan sekarang menjabat juga sebagai founder dan menjabat sebagai CEO Digital Enterprise Indonesia. Nah, ini mengenam pendidikan di berbagai business school. Yang pertama ada di IMD Business School, Leadership Digital Business Transformation, dan Columbia Business School, Digital Business in Collaboration, Emeritus Collaborating with MIT Management. Dan ternyata ya walaupun bergerak di perbisnisan, rupanya ini lulusan fisika. Jadi seorang fisikawan dari Universitas Indonesia, dan ini ternyata kakak tingkat saya di Magister Manajemen Universitas Indonesia. Nah, yang menarik nih, jadi tadi saya ngobrol-ngobrol, Mas Bari Arijono ini fans beratnya Elon Musk. Nah, tahu ya Elon Musk, rekan-rekan mahasiswa di sini tahu Elon Musk ya adalah seorang technopreneur, dan juga ternyata saya dapat cerita selain technopreneur juga sebagai engineer, dan sama-sama di bidang fisika juga ya, di bidang fisika. Oke. Nah,
Mas Bari, terima kasih sudah hadir ya. Jadi kami di sini ingin mendapatkan insight dari Mas Bari. Ada tidak sih kiat-kiat untuk menjadi technopreneur? Ya. Jadi ada waktu sekitar 30 jam. Oh enggak ya, kelamaan. 30 menit aja gitu ya untuk Mas Bari nanti bisa secara singkat memberikan tips bagaimana sih khususnya nih supaya rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini berani gitu ya untuk menjadi seorang entrepreneur terutama yang bergerak di bidang teknologi. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, waktu dan tempat yang spesial ini kami serahkan untuk Mas Bari Arijono. Baik, terima kasih Mbak Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu adik-adikku tercinta di kampus IBS, dan salam hormat kepada Ibu Ratu yang tadi sudah memaparkan di kesempatan pertamanya. Saya temannya Mas Iim Rusim, Ketua OKOC, dan waktu itu juga ikut mengisi acara beberapa di OKOC, dan sempat hadir juga berkunjung ke Jakarta Creative Hub. Ya, salam hormat juga kepada Pak Gubernur Anies Baswedan. Saya sangat senang sekali di sini bisa bertemu dan silaturahmi dengan Ibu Ratu yang tadi sudah memaparkan dengan sangat baik tentang Jackpreneur ya Bu ya. Dan tak lupa kepada Bapak Wakil Ketua kita, Pak Sparta, salam hormat. Pak Sparta, salam sehat selalu. Dan juga kepada Ketua Prodi kita, Pak Erik Wijaya. Terima kasih Pak Erik ya atas kesempatannya. Terima kasih Pak. Ya Pak Erik. Dan juga ini Ketua Hima ya, Mas Ramadan, yang tadi sudah memberikan sambutan. Juga ini salah satu mahasiswi saya di IBS, Nurlita Dewi yang jadi MC. Ternyata Nurlita jadi MC ya pagi ini ya. Ini ikut kelas saya di Design Thinking semester genap ini dengan teman-temannya lain yang hari ini juga insya Allah hadir ya dari kelas saya Design Thinking. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu Wakil Ketua Kampus IBS, dan tentunya kepada Ketua IBS kita, Ibu Dr. Kusmaning Tuti, atau saya sebut sebagai Ibu Titu. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin pantun dulu ya Mbak Meta ya. Ya, silakan. Boleh. Karena hari Sabtu ya, jadi kita harus memberikan satu yang lebih segar, fresh, dan fun ya, sehingga mudah untuk dicerna ya, apalagi dalam bulan Ramadan. Pantun saya, buah jatuh pastilah masak, enak dimakan bersama-sama. Mari semua kita bergerak menjadi entrepreneur sukses dan kaya raya. Cakep. Oke. Ya, terima kasih. Dan pagi hari ini saya akan sharingkan beberapa hal tentang kiat-kiat sukses menjadi entrepreneur. Karena saya sudah memulai usaha menjadi seorang technopreneur ini mulai tahun 2015. Dulu saya pernah menjadi karyawan juga sebelum menjadi technopreneur. Dari sejak saya bekerja di Astra Group Companies, menjadi engineer, ya, menjadi tukang oprek, menjadi Unix developer waktu itu. Kemudian saya pindah ke IBM Indonesia, ya, perusahaan komputer dari Amerika Serikat. Kemudian saya bergabung ke Cisco Indonesia, perusahaan jaringan dan security dari Amerika Serikat juga. Terus saya dipanggil oleh Huawei untuk mengembangkan bisnis enterprise-nya di Shenzhen, China. Kemudian juga sempat ke Silicon Valley-nya India, di Pune, untuk mengembangkan bisnis enterprise software, mengembangkan bisnis sendiri. Nah, saat ini Digital Transformation Indonesia saya pimpin, atau sering disebut dengan DEI, sudah berjalan kurang lebih hampir 6 tahun, baru 6 tahun ya, tidak seberapa dengan apa yang dilakukan sama Jeff Bezos, Amazon, apalagi
favorit saya, idola saya Elon Musk yang sudah membangun PayPal, Tesla, kemudian SpaceX sekarang ini ya, sejak tahun 2002 lalu ya, ini belum ada apa-apanya. Dan hari ini saya ingin berbagi kepada adik-adik semuanya bagaimana kita menjadi seorang technopreneur yang sukses dan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak sekali. Ya, nih saya akan sharingkan untuk presentasinya dalam 20 menit ke depan ya. Oke, baik. Saat ini saya sudah melakukan bisnis digital ya, dan sejak pandemi kita tahu tahun lalu 2020 sejak bulan Maret kami melakukan pivoting bisnis ya, menjadi fokus kepada perbankan dan finansial. Makanya saya membangun Digital Banking Institute. Nah, mengapa hal yang saya lakukan? Karena salah satunya adalah tuntutan daripada pelanggan kita dan kondisi yang tidak menentu ini belum berakhir, sehingga bisnis harus melakukan putar arah. Ya, ini sangat penting sekali buat para pengusaha yang sense of suksesnya itu ada di setiap anatomi tubuh kita. Ya, makanya di sini saya akan mulai dengan sebuah slide ya, yang adik-adik semua bisa lihat di sini sebelah kiri, bahwa seorang pengusaha ini harus memiliki anatomi yang kurang lebih bisa digambarkan di sebelah kiri ini. Kita lihat dari kepalanya, isi otaknya, ya, kemudian dari matanya, ya, telinganya, kemudian mulutnya, bahkan hidungnya sendiri ya, perutnya, gerakan tangannya, kakinya sampai dengan jari kakinya, semua tuh ada maknanya, mengandung banyak sekali filosofi yang harus kita terapkan sebagai seorang pengusaha. Ini sudah saya lalui selama 6 tahun ini, dan pandemi menghantam bisnis saya juga, tidak hanya Gojek dan para unicorn lain yang saat ini juga sedang terdampak pandemi, bisnis saya juga sama, hampir semua sektor industri. Nah, disinilah diuji ketahanan kita ya, sebagai seorang pengusaha ini harus tahan banting ya. Kalau nanti saya cerita sebelah kanan itu ada istilahnya hustler ya. Seorang pengusaha harus punya ketekunan, harus giat, hustler namanya. Nah, sebelum ke sana, lihat yang sebelah kiri dulu adik-adik ya. Jadi ini pilihan hidup kita. Mau jadi karyawan dulu, menjadi pengusaha, silahkan, atau langsung jadi pengusaha juga lebih bagus sekali. Karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usia masih muda. Karena kita lebih baik menciptakan sebuah inovasi, sebuah ide, gagasan, sebuah usaha, ini sejak kita usia 20 tahun. Kalau kita gagal, kita masih punya banyak waktu di usia 30 tahun, dan semoga umur 40 tahun itu sudah mengenyam kesuksesan. Contohnya adalah dari sisi brain kita, otak kita. Selalu belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti belajar, kapanpun, dimanapun, 24 hours. Ya, Elon Musk sendiri, idola saya, ini satu minggu itu bisa bekerja 100 jam lebih ya. Nah, kemudian mata kita ini selalu melihat kesempatan yang ada di depan, ya, dan menghubungkan antara kesempatan dengan jaringan yang kita miliki. Ya, kemudian telinga kita selalu mendengarkan feedback dari rekan kita, partner kita, kemudian juga dari nasabah kita atau pelanggan kita, jauh lebih penting. Kemudian mulut kita selalu bisa mencium ini kira-kira ide gagasan saya ini, inovasi saya ini bisa sukses nggak ya ke depannya. Harus bisa memiliki indera seperti itu. Six sense-nya jalan lah ya ibaratnya. Kemudian passion, ini yang penting, yang dikatakan oleh Jeff Bezos, salah satu orang terkaya di dunia saat ini ya, dengan Amazon-nya yang sudah dibangun sejak tahun 1994 lalu, mungkin adik-adik baru lahir ya. Berarti Jeff Bezos sudah membangun Amazon. Dia mengatakan without listen, di sini Jeff Bezos mengatakan you don't choose your passions,
Your passion choose you. Ini maknanya dalam banget ya. Jadi kita nggak bisa memilih passion kamu tuh apa sih gitu. Tapi passion itulah yang akan mendorong kamu menjadi sukses. Ini salah satu kiatnya ya, yang bisa kita coba renungkan, diam sebentar, mata terpejam, maksudnya apa sih dari Jeff Bezos ini? Ya, you don't choose your passion choose you. Ini saya rasakan sekarang ini, bahwa kenapa saya pivoting ke digital banking, saya memberikan solusi inovasi kepada perbankan dan jasa finansial saat ini menjadi go digital, transform ke digital, dan memiliki digital banking atau digital bank sendiri. Ini adalah salah satu passion yang mendorong saya saat ini. Tangan kita terbuka, transparan, bahkan perut kita selalu merespon hal-hal yang positif, ya. Nah, hal yang paling sering anak-anak muda, generasi milenial, adik-adik semua, itu suka nggak mau disalahin. Ya kan? Itu kan gagal, udah nggak usah terusin deh, capek. Gitu kan? Nah, ini harus direspon dengan baik, bahwa kegagalan itu adalah merupakan bagian dari di sini mengatakan, ya kan, bahwa failure is not the opposite of success. Ya, but it's part of success gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah di bawah itu kaki-kaki kita, langkah-langkah kita itu selalu menggunakan teamwork, ya, karena dengan teamwork itu adalah merupakan winning champions. Nah, adik-adik semuanya, kita beranjak yang ke sebelah kanan, ya, yang technopreneur, yang tadi Pak Sparta sudah mengatakan apa itu technopreneur, Ibu Ratu juga sudah menyampaikan apa itu entrepreneur. Saya lebih kepada bagaimana seorang Nurlita katakan ya, atau Mbak Meta, Mas Ramadan itu menjadi entrepreneur. Anatomi apa yang harus kita miliki? Satu adalah visioner, itu udah pasti, tidak hanya bisa melihat ke depan, tapi peluang ke depan, apa yang akan menjadi tren ke depannya, itu harus kita bisa menangkapnya dengan baik. Jadi visi kita ke depan, mau apa nih? Mau bisnis makanan, bisnis kesehatan, mau bisnis pariwisata, ekonomi kreatif, apapun, itu harus punya visi yang jelas ke depannya apa, dan semua ada tangible, bisa dihitung oleh angka-angka dan oleh keuntungan-keuntungan yang akan kita raih ke depannya. Ya, learner, udah jelas ya, learner itu apa? Hustler. Nah, ini yang kadang-kadang adik-adik melupakan, anak-anak muda, adik-adik mahasiswa ini harus benar-benar menjadi orang yang selalu giat, punya energi yang positif, tekun, ya, hustler, jangan mudah menyerah, ya, passionate udah jelas, ya, kemudian grounded, ya, selalu mengutamakan pelanggan kita, selalu kita berangkat itu dari pelanggan kita, customer centric, human centric adalah merupakan kuncinya, ya, jangan melihat kompetitor itu sedang apa, pesaing kita itu sedang ngapain, jangan sibuk dengan itu, tapi sibuklah dengan pelanggan kita yang mereka membutuhkan sesuatu dari kita, inovasi yang kita lahirkan. Ya, kemudian driven, selalu dipicu oleh hal-hal yang sifatnya untuk memenuhi pengalaman pelanggan kita. Jadi pelanggan kita itu memiliki pengalaman yang dari produk atau jasa yang kita hasilkan dengan cara yang baru. Ya, jadi selalu inovatif lah. Dan sistematik. Ini membedakan dengan pengusaha biasa ya, dengan entrepreneur biasa, bahwa seorang entrepreneur itu sistematik membangun sebuah startup bisnis katakan, atau bisnis mikro katakan, itu harus memiliki planning yang baik, kemudian menggunakan teknologi yang tepat guna, dan semuanya bisa diukur dengan jelas. Kira-kira kapan saya akan return of investment-nya, kemudian juga kira-kira kalau saya gagal, saya punya plan B, C, D, E, F, G, X, Y, Z. Itu sistematik dia. Jadi tidak cukup hanya plan B, C, D saja. Oke, saya akan teruskan. Oh ya, sebelum saya teruskan, ada rumusnya nih adik-adik semuanya, Bapak Ibu sekalian yang hadir. Ada satu formula yang bisa saya tampilkan di sini, di tengah-tengah itu kelihatan ya. TP adalah technopreneur, equal to EP adalah entrepreneur. Ada kuadratnya ya. Jadi seorang entrepreneur itu adalah
kuadratnya dari pengusaha yang biasa atau entrepreneur. Oke, TP sama dengan EP kuadrat. Ya, itu untuk yang pertama bisa saya sharingkan. Nah, yang kedua, siapa yang nggak tahu gambar ini? Ya, Mbak Meta tahu dong ya? Nolita tahu dong siapa dia? Pak. Iron Man, bukan ya Pak? Oke, betul sekali. Jadi dari apa yang hari pertama kemarin kan sudah ada branding ya, ada branding, ada digital marketing ya, Iya, dari Pak. Mas Dimas, Mak Ici, sama dari Ardi. Mas Ardi ya, Pak Ardi Markus ya. ya. Nah, Dari jadi Markus. di kepala manusia itu ternyata bukan nama orang yang dikenal, pertama kali adalah brandnya. Tahu nggak siapa namanya yang menjadi Iron Man? Siapa? Ayo, siapa ada yang tahu nggak nama aslinya Iron Man? Saya taunya Iron Man, Pak. Nah, artinya kepala manusia itu memang penuh dengan brand, ya. Dan brand apa yang akan selalu diingat oleh manusia itu adalah brand-brand yang kontradiktif, cenderung ke negatif sebenarnya. Jadi manusia itu 80% ya otak kita ini sebenarnya dikuasai oleh hal-hal sifatnya gosip, ya, kemudian isinya adalah hal-hal yang yang positif, baca buku, menjadi orang yang baik, itu terekamnya lebih sedikit ternyata. Nah, sehingga beberapa film-film yang ada di dunia saat ini selalu membawa ikatan emosional dengan pelanggannya. Jadi selalu ingat dengan Iron Man sebagai seorang technopreneur. Ini contoh yang paling logis dan mudah untuk dicerna. Iron Man adalah seorang entrepreneurship, ya, gitu. Dan yang membedakan apa tadi adalah hustler dan sistematik, ya. Entrepreneur yang lain mungkin nggak seperti Iron Man. Jadi kita melihat prototipenya atau analogi dasarnya ini adalah Iron Man, the ideal of the technopreneurship. Nah, sekarang seperti apa profilnya adik-adik semua? Ya, profilnya dari seorang entrepreneurship ini bisa dibaca nih di sini ya, dari kepemimpinan, leadership, dari pengetahuan dan keahlian khusus harus punya tuh, ya. Jadi jangan hanya punya pengetahuan keahlian biasa, harus ada yang khusus. Contohnya saya punya keahlian di saat ini di Bank 4.0. Jadi menciptakan sebuah perbankan digital dengan konsep dan pendekatan first principle yang ditenarkan oleh Elon Musk, Steve Jobs, dan juga Jack Ma dari Alibaba. Keahlian khusus itu harus punya. Jadi seperti Mark Zuckerberg itu kan dari awal di kampusnya bikin Facebook karena dia jago ngoprek, software developer backgroundnya. Itu ada keahlian khususnya. Jadi nggak bisa nggak, ya, percaya diri, nggak takut gagal, ya. Saya udah ditolak berapa kali kan dengan investor, dengan klien, wah nggak kehitung deh pokoknya. Don't fear a failure gitu pokoknya ya. Ulet ya menghadapi situasi sulit saat ini pandemi apalagi, wah itu tough ya, harus punya mental juara pokoknya, champions mental ya. Motivasinya harus tepat. Jadi jangan hanya mencari duit ya adik-adik semuanya, kalau mau jadi technopreneur jangan cuma nyari duit aja tapi tidak memberikan manfaat yang tadi Pak Sparta katakan di awal. Tepat motivasinya apa? Ya, untuk menjadi kaya betul motivasi tepat, tapi tidak mencari keuntungan semata. Nah, itu kan. Kreatif inovatif it's a must. Ada tahu bagaimana menciptakan kreativiti dan inovasi, ya. Kemudian menghilangkan ego. Nah, ini ya. Sebagai seorang entrepreneur nggak boleh punya ego. Artinya boleh punya ego, ambisi pribadi untuk menjadi seorang entrepreneur sukses yang kaya raya, boleh. Tapi kita harus mendengarkan juga dari pendapat, masukan dari rekan kita, rekan kerja kita, founder lain, co-founder dari kita yang lain, partner kita, pelanggan-pelanggan kita. Ya, selalu kita grounded dari menempatkan diri kita dari bawah, di tanah, ya, jangan di atas. Kemudian kemampuan untuk berbelok. Nah, ini yang jarang-jarang orang punya nih, seorang entrepreneur seperti Warren Buffett contohnya yang punya sudah triliunan US dollar ya dari sebagai pialang saham. Ini kalau dengan Elon Musk dikatakan ini kan
gaya belokkan inovasinya kan beda ya. Nah, jadi kemampuan berbeloknya itu kadang-kadang kita adaptif dengan situasi pandemi, kita melakukan pivoting bisnis, itu berbelok namanya. Visi misi strategik, tidak hanya punya visi, tidak punya visi strategi ke depannya. Bisnis kita itu harus bisa tetap sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan masih bisa. Ya, tidak lekang oleh zaman lah pokoknya. Ya, gitu kira-kira. Nah, sekarang kita lihat di sini. Adik-adik semua harus mengenal foto, nama. Ini salah satu kiat kita untuk sukses. Kalau kita nggak mengenal orang yang sudah sukses duluan, bagaimana kita bisa sukses? Kan gitu ya. Satu kiatnya yang di sini juga. Ya, kalau kamu tidak tahu yang foto paling depan, yang botak itu namanya siapa, waduh, kayaknya kamu jodoh sukses tuh. Ya, terus kamu nggak tahu yang sebelah kirinya, ya, yang senyum ada losung pipitnya itu siapa namanya, wah, kayaknya kamu nggak bakal jadi orang kaya ke depannya, gitu. Terus kamu nggak tahu yang pakai jas dasi berdiri, ya, sebelah kanan di bawahnya cewek itu, ya, itu namanya siapa? Wah, kayaknya perlu dipertanyakan, kamu bisa jadi technopreneur nggak? Gitu. Semua adalah technopreneurs. Ya, impactful dan freedom, 3 hal itu. Ya, untuk mencapai itu tidak ada langsung jadi sukses, nggak ada. You have to take the stairs, harus ada tangga-tangganya, ada tahap-tahapannya untuk menjadi ke sana. Elon Musk, Jeff Bezos sendiri membuka Amazon dari mana? Dari garasi kan, usaha mikro, nggak punya modal sama sekali, cuma satu laptop, satu komputer jadul zaman itu kan belum ada laptop canggih ya seperti sekarang ini. Ya, semua usaha mikro awalnya sendiri mendirikan 94, sekarang menjadi orang kaya, butuh waktu sekitar 25 tahun untuk menjadi orang kaya. You have to take the stairs, tahapannya ada, nggak lompat langsung jadi orang kaya, sukses, impactful, freedom nggak mungkin. Ya, gitu. Jack Ma sendiri, Alibaba dibangun tahun 1999. Ya, sekarang 2001. Ya, butuh waktu juga. Ya. Apalagi Elon Musk, Tesla, paling muda sih ini ya, 2002 SpaceX sudah berdiri, Tesla 2003 sudah berdiri. Ya. Nah, sehingga menjadi orang terkait nomor 1 di dunia versi Forbes. Ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, kita ngomong-ngomong kalau di Indonesia itu sekarang tahu dong ya siapa orang yang sukses, pengusaha sukses di Indonesia masuk Forbes 2021. Pengusaha siapa? Yang punya Jarum, yang punya BCA. Ya kan? Yang sukses saat ini. Namun, itu nggak akan bertahan lama, adik-adik. Karena ada satu teknopreneur yang siap menyalipnya. Saya bilang teknopreneur ya, bukan entrepreneur biasa. Teknopreneur. Yaitu yang punya bank digital di Indonesia. Tahu dong siapa namanya? Ya, yang menyalip sekarang menjadi 10 besar orang terkaya di Indonesia. Ya. Dan beliau bisnisnya adalah bisnis teknologi, bukan bank, gitu kan. Oke, yaitu yang punya Bank Jago, ya, Jarian saat ini, dan mendapatkan peringkat di dunia 1249 peringkat dunianya, ya, itu dari Jarian. Ya. Oke, berikutnya adalah kalau kita sudah tahu apa itu technopreneurship, bagaimana mereka bisa sukses, profil dari dunia maupun profil dari lokal Indonesia, ya, alasannya mengapa kita jadi entrepreneur, tidak menjadi pengusaha biasa, ini karena mereka memanfaatkan 2 hal, adik-adik. Ya, salah satu kiat sukses kita adalah teknologi digital itu menjadi prioritas mereka dalam segala hal, ya, dalam membangun bisnis, membangun tim, dan membangun pelanggan atau nasabahnya. Ya, teknologi digital. Contohnya apa? Saat ini kan banyak sosial media yang kemarin juga sudah disampaikan tentang digital marketing, tentang sosial media, the power of social media. Karena itu gratis semuanya, sosial media nggak perlu modal ya, modalnya hanya laptop sama wifi sajalah pokoknya. Ya, ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sosial media. Ya, tentu ada yang lain, ada seperti cloud computing, ya, artificial intelligence, ada robotik, ya, ada big data,
di dalamnya yang semua berbayar. Ada juga yang gratis sih, 1-2 ada yang gratis, tapi itu biasanya hanya free 3-6 bulan saja. Yang kedua adalah sebagai kuncinya adalah IT, teknologi informasi. Ya, semua orang bisnis nggak mau harus melek teknologi saat ini kan, harus ngerti IT. Seorang owner pun ya yang punya Jarum, punya BCA, punya Bank Mega tadi, punya Carrefour, sekarang Transmart segala macam, orang-orang kaya itu mereka saat ini belajar teknologi. Baik teknologi informasi, teknologi komunikasi maupun teknologi digital itu sendiri. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa pada saat teknologi itu diterapkan dalam bisnisnya, di dalam ilmu marketingnya, ya, maka revenue yang dihasilkan itu akan lebih tinggi daripada kalau mereka tidak menggunakan teknologi. Ya, di grafik ini kelihatan kan antara sumbu X ya dan sumbu Y-nya. Sumbu Y adalah revenue, pendapatan mereka menaik signifikan setelah mereka menerapkan teknologi digital. Oke. Nah, sedangkan yang tidak pakai teknologi digital, entrepreneur biasa itu masih di angka 40. Kalau yang teknologi digital sudah di atas 50% revenue-nya. Ya, lompat-lompat pertumbuhannya. Nah, sedangkan yang konvensional nggak pakai teknologi sama sekali, itu ada di dasar, ya, di bawah 10. Kalau kita pakai skill 0 sampai 100 ya, skalanya. Nah, jadi kita di sini kelihatan bahwa salah satu kiat sukses kita ya harus mau nggak mau, ya, suka nggak suka. IT is a key dan digital technology is top priority, ya, dari social media marketingnya, ya, kemudian dari sebelah kanan itu content kreatornya, dari personalization-nya sampai kepada video advertising-nya, itu semua menggunakan teknologi informasi dan teknologi digital. Oke, nah itu kira-kira yang mendasari kenapa saat ini para entrepreneur itu beralih kepada technopreneurs, ya, gitu. Karena pendapatan dan penghasilannya berlipat-lipat, ya. Nah, kemudian adik-adik semuanya berkaitan dengan UMKM nih, karena topiknya adalah ada usaha mikro kecil menengah tadi dari global, ya kan, Indonesia, kemudian kepada teknologi digital dan teknologi informasi sebagai kiat-kiatnya. Nah, sekarang saya memberikan satu kiat lagi. Bagaimana kita memulainya? Ya, menurut Bank Dunia, ya, hampir 90% usaha di dunia ini adalah usaha mikro ternyata, adik-adik, Bapak Ibu sekalian. Ya, 90% adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah di dunia bisnis di dunia saat ini. Jadi kalau kita ingin memulai bisnis, ya itu ya adalah hal yang sangat baik, ya, karena memang yang tadi saya katakan di awal semua berasal dari garasi kan, dari tanpa modal sama sekali menjadi seorang miliarder sekarang, ya. Oke, nah apa saja ide-ide atau inovasi yang bisa kita lahirkan dari memulai usaha kecil atau mikro ini? Menurut survei dari Entrepreneurs tahun 2021, ya, di masa pandemi ini yang paling cocok dan paling cuan, ya, kalau kita ingin memulai bisnis digital dengan marketing digital juga untuk bisnis sukses yang bermodalkan cuma 3 nih, adik-adik semua, cuma 3 modalnya loh. Di sebelah kanan, apa saja modalnya? Satu, kedua adalah handphone modalnya, whatever, ya. Yang penting ada punya handphone. Ketiga adalah koneksi internet, WiFi, ya, gitu. Jadi di sini tidak ada modal namanya apa, uang, nggak ada kan? Nggak ada uang di sini. Komputer, phone, dan internet. Dari mana mulainya? Misalnya di sini ada reseller online, modalnya juga murah. Asisten virtual, ya, pelatihan online, pembukuan digital, webinar organizer, jasa pengiriman, ya, kemudian konten kreator
sampai dengan desain grafis. Ini bisa kita mulai dari sekarang. Di masa pandemi, dari survei entrepreneur, ini adalah yang paling cocok untuk memulai bisnis digital dan marketing digital. Gitu, adik-adik. Nah, yang terakhir dari saya, ya, sebagai kesimpulan saya di sesi ini adalah start from small. Ya, kita mulai dari kecil. Untuk kiat yang paling gampang kita lakukan adalah memulainya. Yang penting itu, kita memulainya dari kecil. Ya, menjadi seorang pengusaha, entrepreneurs. Kemudian menjadi technopreneur, baru kepada digipreneur atau digital entrepreneurs. Ya, untuk menjadi entrepreneur, kita mulai dari yang kecil, low cost, low risk, low overhead. Mana yang paling mudah dilakukan? Yang biayanya murah, ya, resiko kecil, dan ongkosnya juga kecil. Gitu. Kedua adalah mulai mikir mendapatkan pendanaan, get funding untuk menjadi seorang technopreneurs. Ya, sumbernya macam-macam, dari crowdfunding, rame-rame, ya kan, banyak orang memberikan pendanaan kepada usaha kita yang sudah kita mulai tentunya, atau bootstrapping, modal pribadi sendiri saja boleh, atau pakai venture capital atau investor, mencari investor dari dalam maupun luar negeri, baik itu yang investor angel pribadi maupun yang venture capital atau perusahaan besar. Ya, kemudian baru kita ke langkah berikutnya adalah digital entrepreneur atau digipreneurs. Manfaat kepada banyak orang, kepada society, ya, warga negara, masyarakat umum, komunitas, ya, juga kepada, tentu nanti akan kembali kepada company, perusahaan yang adik-adik bangun dari awal, start small tadi. Oke, nah itu aja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali Pak Bari ya. Jadi memang sebenarnya kan potensi UMKM di Indonesia ini kan luar biasa ya. Jadi kalau ini mohon koreksinya Ibu Rati ya, jadi bahwa kalau dari data sebelum pandemi pada tahun 2018 itu katanya jumlah pelaku UMKM berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM ini sebanyak 64,2 juta. Ini sekitar 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Nah, karena adanya pandemi COVID, kita mulai ada penderita COVID itu di 2020 awal ya. Seluruh dunia kan memang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi termasuk di Indonesia, sehingga berakibat juga penurunan jumlah pelaku UMKM. Nah, digital ini diyakini gitu ya bisa membantu UMKM itu menjadi lebih survive. Betul begitu ya Pak Bari ya? Setuju ya Pak Bari ya? Kalau teknologi Ya, tadi bisa membantu pelaku UMKM untuk bisa lebih survive. Oke. Nah, tadi karena berhubung Mas Bari ini seorang fisikawan, jadi punya rumus TP sama dengan EP kuadrat. Nah, artinya untuk bisa menjadi technopreneur ya adalah menjadi entrepreneur yang punya keahlian ganda atau kalau bisa berlipat-lipat. Jadi kalau dari saya tambahin nih rumusnya jadi pangkat 3, pangkat 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya, bisa ya. Extraordinary. Extraordinary, betul. Jadi keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya juga harus khusus gitu ya, harus impactful dan freedom tadi ya. Oke, wah hari Sabtu nih ya. Walaupun Sabtu sebagian juga mungkin lagi libur gitu ya, dan ada juga yang sedang menjalankan ibadah puasa, tapi kita tetap semangat untuk mendapatkan mencari informasi, ilmu, pengetahuan yang baru tentang technopreneurship ini. Jadi kurang lengkap rasanya kalau kita tuh nggak nanya ya. Jadi mumpung ada Ibu Ratu, mumpung ada Mas Bari di sini, kita coba tanya ya, dan sudah ada pertanyaan yang masuk ini dari Kania. Nah, Kania ini saya kenal. Kania ini adalah mahasiswi Indonesia Banking School dari Prodi Manajemen. Kania bertanya untuk Ibu Ratu. Ya, Ibu Ratu izin bertanya, Kania. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah sudah ada program dari Pemprov DKI ya atau Jackpreneur ini yang bisa merangkul mahasiswa untuk belajar berbisnis? Karena Kania merasa bahwa ini menarik nih, Kania merasa tertarik dengan programnya Pemprov DKI ini ya untuk mendorong
Tapi ya kalau Kania masih mahasiswa, kira-kira bisa nggak ikutan gitu ya, dan adakah yang program khusus gitu ya untuk mahasiswa terkait dengan pemberian edukasi mengenai kewirausahaan ya. Bisa mungkin dijawab langsung Ibu Ratu. Terima kasih Mbak Kania ya. Mungkin nanti Pak Bari juga Iya, bisa bantu Kania. saya. Nah, jadi sekarang ini kami sudah bekerja sama dengan 9 universitas ya yang berkolaborasi dengan kami untuk memajukan Jakpreneur ini. Jadi Jakpreneur ini merupakan sebuah program yang diciptakan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMKM di DKI Jakarta, dan program yang saya sampaikan tadi ada 7 pas ya. 7 langkah pasti sukses, itu ada step-stepnya. Nah, sama dengan Pak Bari tadi sampaikan bahwa untuk mencapai puncak itu semua harus lewat tangga-tangga ya Pak Bari ya, ada tangganya yang harus dilewati gitu. Tidak mungkin langsung bisa terbang ke puncak gitu. Banyak tangga dan tentu punya apa ya, kita harus menghabiskan waktu, dan waktu itu harus diisi dengan segala sesuatu yang bisa menunjang usaha kita. Nah, untuk universitas mungkin lewat diskusi pagi ini saya juga mau menyampaikan dan mungkin ke Pak Bari juga, supaya Pak Bari kan ini kan sering diajak ya dengan berbagai stakeholder untuk jadi pembicara ya, dan khusus hari ini rupanya beliau dosen juga ya. Nah, jadi ini pas lah gitu. Kami dari Pemprov, saya mewakili ya, kebetulan kami leading sektor Jakpreneur, supaya universitas-universitas itu bisa di awal ya, pada saat menerima mahasiswa sudah menjadi siswa di sebuah akademika atau sekolah tinggi, mungkin dipersyaratkan ya, masuk semester pertama itu sudah harus punya unit bisnis gitu. Nah, sehingga harapannya mereka-mereka nanti kalau tamat itu sudah menjadi entrepreneur. Nah, ini seiring dengan program kami di Jakpreneur, indikatornya ada 3 indikator dari Jakpreneur. Apa itu? Pertama yaitu ada peningkatan aset, omset, dan tenaga kerja. Nah, diharapkan adik-adik mahasiswa nantinya nih, mohon maaf nih kalau bahasa saya kurang bagus, pada saat tamat nanti sudah tidak jadi pengangguran. Bahkan bisa sudah punya usaha dan membantu pemerintah menyerap tenaga kerja. Sehingga Indonesia ini, negara kita ini, kita bisa membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran, karena itulah tujuannya entrepreneur gitu. Entrepreneur itu tidak mungkin bekerja sendiri. Nah, pasti butuh bantuan dari lingkungannya apabila sudah maju. Nah, karena tidak mungkin entrepreneur bekerja sendiri, pasti butuh bantuan. Nah, contohnya UMKM. Kalau skala usahanya masih kecil, mungkin dia membuat gorengan sendiri gitu. Seorang itu, atau anggaplah seorang ibu gitu ya, nggak mungkin dia sendiri yang mau menggoreng ke pasar gitu kan. Nah, inilah yang kami juga ciptakan sekarang, bagaimana supaya UMKM itu masuk ke dalam sebuah ekosistem gitu. Nah, ekosistem itu kita pikirkan kita bisa berkolaborasi dengan universitas untuk menciptakan sistem yang benar-benar bisa sustain gitu. Nah, jadi kalau umpamanya sudah masuk dalam sistem, seorang UMKM itu tidak hanya tuh apa namanya ya, dia semua mengerjakan gitu. Dia yang ke pasar, dia yang memasarkan, dia yang membuat pembukuan. Pokoknya UMKM itu harus masuk ke dalam sebuah ekosistem yang bisa membantu mereka untuk memajukan usahanya. Nah, inilah tujuannya hari ini saya, Pak Bari ya, kita bisa sharing pengalaman ya, apalagi Pak Bari tadi udah melanglang buana ke mana-mana ya, bekerja di luar negeri, akhirnya kembali ke Indonesia untuk membantu masyarakat di sini, dan itu kita harapkan kepada adik-adik mahasiswa gitu ya. Ngapain kita mau bekerja di negara orang gitu, sedangkan negara kita ini membutuhkan kita untuk membangun Indonesia yang kita cintai. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi boleh adik-adik mahasiswa bergabung dengan kami di Jakpreneur, bisa mendaftar lewat kecamatan, bisa juga mendaftar lewat web. Nah, tadi di depan tuh di slide-slide kami sebelumnya sudah disampaikan ya,
Kalau umpamanya mendaftar ingin ikut pelatihan, boleh. Kalau mendaftar jadi jakpreneur karena mau dapat izin, boleh. Kalau mau difasilitasi untuk permodalan, boleh. Nah, kalau dulu tuh Pak Bari, OKOC itu kan kita harus ikuti ya. Habis daftar, harus ikut pelatihan, kemudian ikut pendampingan, kemudian harus dapat izin, kemudian ikut pemasaran. Nah, sekarang ini siapapun boleh bergabung dengan jakpreneur, kebutuhannya apa gitu. Jadi ini pemerintah terbuka, kami terbuka di Pemprov. Kalau umpamanya cuma butuh izin ya daftar P1 langsung daftar ke P4 karena memang tujuannya untuk dibantu izin. Kalau emang tujuannya untuk pendampingan bisa di P3. Nah, P3 tadi saya belum sampaikan ya pendampingannya apa saja khususnya untuk UMKM ya. Khusus untuk kuliner. Nah, kami menyediakan fasilitasi halal. Nah, ini free semuanya nih, teman-teman mahasiswa ya. Nah, free ini. Jadi kalau ngurus halal di luar, itu bisa 5 juta, 6 juta belum tentu selesai. Nah, tetapi dengan bergabung jakpreneur, kami akan fasilitasi, kami kerjasama dengan LPPOM MUI untuk memberikan sertifikat halal gratis kepada binaan. Kemudian ada juga pendampingan desain kemasan. Nah, sebetulnya ini bisa dikolaborasikan dengan Pak Bari ya. Jadi kadang produk UMKM kita itu enak gitu, tetapi kemasannya jelek. Nah, tidak menarik. Akhirnya tidak ada yang mau beli. Nah, mungkin contoh yang paling gampang ya, kalau kita, mohon maaf ya, bisa lihat di internet atau yang sudah pernah ke Jepang, di mana-mana menarik, warna-warni gitu ya. Padahal sebetulnya mochi itu kalau kita di Indonesia itu cuma onde-onde sebetulnya. Tetapi rasanya kalau kita tidak beli mochi, rasanya itu belum pernah ke Jepang deh. Nah, kalau tidak beli mochi di sana, padahal rasanya juga, mohon maaf saya tidak mengatakan nggak enak, tetapi onde-onde kita di Indonesia masih lebih enak daripada mochi tersebut. Tapi kita kalah di packagingnya. Nah, itu tuh yang kami berikan juga pendampingan desain kemasan yang gratis. Nah, kemudian yang ketiga nih Pak Bari nih, mudah-mudahan nanti di kuliah-kuliah lanjutan bisa disampaikan, yaitu pendampingan hak kekayaan intelektual gitu ya. Nah, UMKM punya brand gitu, tetapi tidak didaftarkan di Kemenkumham. Nah, bisa dibayangkan suatu saat kalau usaha itu sudah maju, kemudian brand kita itu, brandnya UMKM itu ada yang make, nah, kalau dia udah lebih duluan mendaftarkan di Kemenkumham, ya kita harus ngalah gitu. Nah, inilah hal-hal yang kami lakukan dari pemerintah, bagaimana kami bisa mendukung UMKM untuk bisa meningkatkan daya saing mereka gitu. Nah, apalagi di saat pandemi sekarang ya, contohnya tadi moderator mengatakan bahwa memang UMKM ini di tengah pandemi ini kita harus bantu supaya mereka bisa bertahan gitu. Nah, pemasaran di era sebelum pandemi itu kan banyakkan offline. Nah, tetapi sekarang dengan adanya pandemi kita ada PSBB, ya mau tidak mau ya semua harus dilakukan online. Dan sekarang itu trennya memang online tuh sangat naik ya. Nah, apalagi dengan keberadaan marketplace sekarang ini yang sudah banyak membantu UMKM juga, ya mudah-mudahan ke depan kami dari Pemprov dengan jajaran dari Indonesia Banking School bisa bekerja sama untuk memajukan UMKM atau mencetak jakpreneur nih. Saya harapkan nih Pak Bari nih dari adik-adik mahasiswa nih yang saya sampaikan di awal, kalau boleh sebuah persyaratan nih, apalagi sekolahnya namanya Indonesia Banking School ya. Nah, tentu banyak yang diajarkan tentang bisnis di sini ya. Semester pertama itu sebuah keharusan untuk punya unit bisnis. Nah, supaya bisa memberdayakan masyarakat ke depan gitu. Lebih banyak lagi tenaga kerja yang diserap. Terima kasih. Iya, baik. Ibu Ratu, wah ini jadi harapan pemerintah ya nih adik-adik ya, supaya mahasiswa wirausaha itu bergerak mulai dari sekarang. Jadi salah satunya bahwa ekosistem bisnis ini bukan cuman kontribusi dari pengusaha yang sudah berskala besar, tapi yang berskala kecil juga harus bisa berkontribusi gitu ya, dan jangan lupa tentunya harus punya daya saing ya. Oke, nah kemudian ini pertanyaan kedua nih untuk Pak Bari. Pak Bari, sudah masuk pertanyaan dari Zahra Isfahani. Halo Zahra, jadi Zahra ini dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia
Indonesia Jentera, ini kalau tidak salah di Jakarta Selatan ya. Nah, ingin bertanya kepada Pak Bari ya, katanya bahwa tadi Pak Bari itu bukan hanya dari cuan ya, tapi tadi supaya bisa impactful dan freedom tadi gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk memunculkan motivasi seseorang technopreneur itu selain karena uang ya? Dan kemudian yang kedua, Zahra ini penasaran Pak, sebenarnya waktu dulu Bapak membangun usaha hingga saat ini, idenya itu berawal dari mana? Gitu. Nah, mungkin bisa dijawab Pak secara singkat, padat, dan jelas. Silakan. Oke, Mbak Meta, singkat, padat, dan jelas ya. Zahra, terima kasih untuk pertanyaannya. Motivasi yang paling kuat kita untuk memulai menjadi seorang entrepreneurs itu adalah datang dari diri kita sendiri, dari passion kita, atau dari hobi kita. Itu yang paling gampang untuk bisa kita lakukan untuk memulainya. Dari passion kita apa, dari hobi kita apa. Itu dua aja dulu. Motivasi yang paling besar adalah dari diri kita sendiri. Problem kita sendiri. Contohnya apa? Penemu Uber, awalnya, beliau dari mana menemukan Uber pertama kalinya? Kesulitan mencari taksi di jalanan. Sehingga terpikirkan oleh foundernya Uber saat itu menciptakan sebuah inovasi baru, aplikasi baru, yaitu namanya Uber sampai sekarang dipakai. Di Indonesia saat ini ada Gojek dan ada Grab ya, itu contohnya. Paling mudah. Nah, kedua adalah motivasi yang paling bisa mendorong kita menjadi entrepreneur adalah yang tadi Mbak Meta katakan, adalah kita harus memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Ya, jadi uang itu adalah merupakan akibat, ya, bukan sebabnya. Jadi kita cari dulu apa sebabnya, mengapa. Jadi pertanyaan yang besar adalah why we should be technopreneur. Itu dulu jawab coba. Mengapa kita harus menjadi technopreneurs? Buat apa sih technopreneur? Bukan tujuan kesananya untuk mencari kekayaan dan uang. Itu kan akibatnya ya. Ya, jadi gitu. Yang menjadi motivasi adalah tadi dari diri sendiri, passion kita apa, hobi kita apa. Kemudian yang kedua adalah memberikan dampak yang besar kepada orang banyak, masyarakat, kalau bisa kepada negara ya. Yang tadi Bu Ratu sudah sampaikan, lulus dari kampus langsung punya usaha. Ini kan membuka lapangan pekerjaan, memberikan dampak sosial kepada lingkungan sekitar kita. Mungkin yang kecil aja, keluarga, ya keluarga kita, RT RW, kelurahan, kecamatan, ya sampai kabupaten, provinsi, dan sampai kepada Indonesia bertahap ya. Terus kedua, tadi menjawab pertanyaan yang kedua, apa sih yang menjadi latar belakang saya membangun usaha ya? Alasan saya apa sih? Itu membangun digital enterprise Indonesia. Awalnya karena saya waktu itu punya passion untuk melakukan transformasi digital di segala aspek, segala bidang. Jadi kalau Zahra ngecek pertama kali saya membangun usaha itu, saya bergabung kepada GEPI, Gabungan Entrepreneur Pengusaha Indonesia, yang diciptakan oleh Bapak Ciputra. Ya, makanya kantor saya ada di BS Tower waktu itu. Ya, bergabung dengan anak muda. Tahun 2014 akhir, 2015 saya melaunching DE. Gojek juga lahir dari sana. Kemudian 2015 itu digitalisasi di Indonesia belum banyak ya, belum banyak. Kemudian saya berpikir saya punya background teknologi dari IBM, Cisco, dari Huawei, dari India. Kenapa saya nggak membangun perusahaan sendiri? Ya kan, udah capek juga sih kerja sama orang lain gitu kan. Karena gaji gede itu ternyata tidak membuat kita kaya terus terang. Ya, yang membuat kita kaya itu adalah kita menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Itu aja sih. Waduh, bagus banget nih Pak Bari ya. Jadi kepuasan itu muncul ternyata bukan dari uang. Salah satunya adalah bahwa dengan membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan itu adalah sebuah kepuasan juga ya. Jadi passionate itu penting. Kemudian bertanya pada diri sendiri why we should be a technopreneur. Dan tentunya didorong dengan pengetahuan. Nah, tadi nih Pak Kaprodi, Pak Dr. Erik Wijaya bisik-bisik sama saya, Mbak Meta, kita kan di Prodi Manajemen ini punya mata kuliah teknologi digital, gitu ya, seperti design thinking yang Pak Bari sekarang sedang ampu, dan juga big data science. Ya, nah ini adalah sebagai modal bahwa tentunya selain passion tadi, pengetahuan juga harus kuat. Supaya apa? Supaya nanti akan muncul minat gitu ya, bahwa dengan mampu dan punya pengetahuan sehingga dia
yakin gitu ya, nih saya siap menjadi technopreneur gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang intinya adalah teknologi ini niscaya akan menjadi salah satu yang membantu untuk mengakselerasi keuntungan gitu ya. Dan ternyata pemerintah Pemprov DKI khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi DKI Jakarta ini sangat sekali mendukung upaya untuk mendorong lahirnya entrepreneur-entrepreneur baru khususnya yang mau maju bersama teknologi yang ada dengan program pengembangan kewirausahaan. Ya, salah satunya tadi ada yang namanya Jackpreneur. Ya, jadi Jackpreneur ini ternyata sudah memiliki anggota lebih dari 220.000 anggota. Jadi yuk, gitu ya, mahasiswa wirausaha, siapa tahu ada yang mau menambah angka ya untuk bisa meningkatkan jumlah anggota Jackpreneur, gitu ya. Karena Jackpreneur ini juga nanti didukung dengan adanya Jack Creative Hub sebagai wadah untuk memperkuat hal tersebut. Baik, kami mohon dengan hormat Bapak dan Ibu serta adik-adik peserta webinar untuk dapat memberikan tepuk tangan secara virtual kepada pembicara kita pada hari ini. Dan pesan bagi adik-adik mahasiswa yang hadir ini, semoga Anda semua dapat termotivasi untuk menjadi wirausaha digital. Untuk apa? Untuk membangun Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan menjadikan Indonesia menjadi lebih maju. Nah, tadi Pak Bari membuka dengan pantun. Sekarang saya menutup dengan pantun juga. Boleh ya Pak Bari? Jadi saya terinspirasi. Makan tahu jangan sambil berdiri. Jadi anak muda harus punya mau. Terima kasih Ibu Ratu dan Mas Bari sudah mau datang ke sini pagi hari. Terima kasih. Akhir kata saya Meta Andriani selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Selanjutnya untuk menutup webinar ini saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Elizabeth Ratu Rantealo, Bapak Bari Arijono, dan Ibu Meta Andriani atas pembahasan materi yang sangat menarik dan menginspirasi untuk kita. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Ibu Elizabeth Ratu Rantealo, Bapak Bari Arijono, dan Ibu Meta Andriani. Wabarakatuh. Salam kenal Ibu Elizabeth Ratu. Saya mewakili pimpinan Indonesian Baking School. Kami memberikan apresiasi kepada Ibu dan kami berterima kasih Ibu telah membantu kegiatan acara ini dan juga memberikan insight kepada kami dan juga mungkin ke depan kita IBS bisa kerjasama dengan Dinas Pariwisata yang Ibu pimpin. Mohon diterima Bu sertifikat ini. Terima kasih Pak atas perhatiannya dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ke depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bari Arijono. Ini rekan kita, dosen di IBS. Saya mewakili pimpinan IBS mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan BNM ini. Semoga ke depan tidak bosan-bosan Bapak ya untuk bisa membantu kami di IBS. Mohon diterima Pak dengan baik sertifikatnya. Terima kasih. Saya terima Pak Erik Wijaya. Terima kasih sekali atas kesempatannya dan tentunya saya selalu support my best for IBS. Ya, terima kasih Pak. Dan yang terakhir ini kepada Sekprodi, Ibu Meta Andriani. Terima kasih Ibu Meta sudah menjadi moderator dalam kegiatan ini. Saya mewakili pimpinan IBS mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mungkin bisa membantu ya ke depan untuk hima manajemen untuk kegiatan selanjutnya. Mohon diterima dengan baik. Terima kasih Pak Erik. Semoga kita semua sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih Pak. Amin. Selanjutnya adalah pengumuman pemenang kompetisi Business and Marketing 6 yang akan diumumkan oleh Saudari Nur Intania Putri dan Saudari Tiara Ayu Maharani selaku Ketua dan Wakil Ketua Business and Marketing 6.
Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Nurlita dan ingin berterima kasih juga kepada Dewan Juri, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Surahman Surya Atmaja MM, Bapak Dr. Woni Rofianto SMTI, dan Ibu Santi Madias SPMSI. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Gimana nih, Kak Tiara? Udah nggak sabar kali ya kita mau ngumumin pemenang kali ya, Tania. Langsung aja kali ya, biar nggak lama-lama. Aja. Jadi untuk pembacaan pemenang dimulai dari kompetisi esai dan juara harapan 3 akan dimenangkan oleh Selamat kepada Wulandari dengan nomor 018 dengan judul pengembangan bisnis terhadap UMKM bidang F&B di Indonesia menggunakan strategi pemasaran media sosial dan e-commerce pasca pandemi. Selamat kepada Wulandari. Selanjutnya untuk juara harapan kedua dimenangkan oleh Himawan Adi Nugroho dengan nomor 021 dengan judul pengembangan strategi bisnis Baitul Ma'al wa Tamwil dengan pemasaran menggunakan prinsip syariah. Selamat kepada Himawan. Dan selanjutnya untuk juara harapan 1 dimenangkan oleh Zahra Isfahani Ishar dengan nomor 015 berasal dari Universitas Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dengan judul Perkembangan Technopreneurship di Indonesia dalam bidang startup selama masa pandemi COVID-19. Selamat kepada Zahra, dan selanjutnya akan diumumkan juara 3 kompetisi esai. Selamat kepada Dwi Egi Safitri Febrian Riau dengan judul Ghost Kitchen, tren baru usaha kuliner di era pandemi COVID-19. Selamat kepada Dwi Egi. Selanjutnya akan diumumkan juara kedua. Untuk juara 2 kompetisi esai dimenangkan oleh Igrel Jennifer Skova dengan nomor urut 008 dari Universitas Negeri Jakarta dengan judul Peken Loka, pengoptimalan website online marketplace sebagai upaya memperluas jaringan pasar bagi industri kerajinan di era disrupsi. Dan yang terakhir, untuk juara 1 kompetisi esai dimenangkan oleh Ade Krisna Setiawan dengan nomor urut 003 berasal dari Universitas Tidar dengan judul Implementasi Teknologi Artificial Intelligence pada Media Dewata Tourism Virtual Reality sebagai aktualisasi program Bali Kembali dan strategi promosi bisnis wisata Bali di era pandemi. Selamat kepada Ade Krisna. Selanjutnya akan diumumkan oleh Kak Tiara untuk kompetisi
Baik, Poster. selanjutnya kita lanjutkan dengan pemenang lomba poster kali ya, Tania. Langsung aja kita umumin pemenang dari juara harapan 1 kompetisi poster. Selamat kepada Nurul Zila dengan nomor urut 016 dari Universitas Mula Warna. Selamat kepada Nurul. Selanjutnya juara 3 dari kompetisi poster dimenangkan oleh Anissa Aurelia Siregar dengan nomor urut 018 dari STIE Indonesia Banking School. Selamat kepada Anissa. Selanjutnya juara 2 dari kompetisi poster dimenangkan oleh Rifa Afifa Kulsum dengan nomor urut 017 dari Universitas Islam Bandung. Selamat kepada Rifa Afifa. Selanjutnya juara 1 dari kompetisi poster dimenangkan oleh Niluh Made Sugitayani Putri dengan nomor urut 010 dari Politeknik Negeri Bali. Selamat kepada Niluh Made. Aduh, kayaknya itu aja nih pemenangnya. Selamat ke yang tidak menang, jangan patah semangat. Semoga bisa mengikuti lomba-lomba yang akan ada selanjutnya. Terima kasih untuk semua peserta semuanya. yang telah berpartisipasi dalam kompetisi Bisnis and Marketing ke-6 tahun 2021. Selamat sekali lagi bagi para pemenang kompetisi, lomba esai dan juga poster. Bagi yang belum menang, jangan berputus asa, tetap semangat dan terus berkarya. Demikian untuk para pemenang kompetisi Bisnis and Marketing ke-6 tahun 2021. Selanjutnya acara akan diserahkan kepada MC, kepada Nurita, dipersilakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara webinar Business and Marketing 6 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Semoga acara webinar Business and Marketing 6 ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat serta pemahaman bagi kita. Selamat bagi para pemenang kompetisi Business and Marketing 6, dan bagi para peserta yang belum menang, jangan menyerah dan tetap semangat. Atas nama seluruh panitia penyelenggara acara dari Himpunan Mahasiswa Manajemen STIE Indonesia Banking School, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Stay healthy, please follow the COVID-19 health and safety protocol, stay productive in the midst of this pandemic, and always be happy. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elizabeth, Pak dari Arjono, terima kasih. Bu Meta, terima kasih. Sama-sama Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih ya, sukses acaranya. No Intania, terima kasih. Terima kasih panitia. Terima kasih Pak Erik, Bu Meta. Terima kasih Pak Erik, Bu Meta. Terima kasih Pak Bari, Bari. Ibu Elizabeth, Bu Meta, Bu Erik. Pak Terima kasih Erik. banyak Bapak Bu Ibu Meta. semua, teman-teman panitia. Ya. Thank you semua. Sampai juga ya, Hima Manajemen yang terakhir. Sukses Pak Erik ya acaranya. Pak, Dan selamat ya, buat para terima pemenang. kasih. Ya, terima kasih Bapak bantuannya Bapak. Sama-sama. Sama-sama. Saya izin live dulu ya, Pak Erik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Pak Bari, terima kasih. Terima kasih semua ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih semua. Saya izin live ya. Mau kemana Mbak Meta? Baik, makasih banyak Bu. Mau bobo. Oke semuanya ya. Ya Pak. Sukses ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya Pak. Ya.